103,4 BFM, Radio Musik Indonesia. DFM Mania, tiba saatnya talk show inspirasi dan mandiri. Dan tema kita pagi ini adalah PUSPA, Pusat Pelayanan Keluarga untuk Wujudkan Keluarga Bahagia. Iya, DFM Mania, terwujudnya keluarga Jakarta yang bahagia adalah harapan kita semua, di mana suami bertanggung jawab, perempuan berdaya, dan anak terlindungi. Banyak yang sudah dan akan terus dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, salah satunya PUSPA dengan pelayanan konseling gratis yang dapat diakses secara digital melalui puspa.jakarta.go.id. Ya, DFM Mania, kali ini kita akan membahas tentang Pusat Pelayanan Keluarga atau PUSPA, apa dan bagaimana layanan PUSPA ini. Untuk lebih jelas membahasnya, kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber kita bersama Bapak Joko Santoso MSI, Sekretaris Pamo PUSPA Dinas PPAPP, Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, dan Bapak Dr. Ajat Wiratma, tenaga ahli bidang layanan pemenuhan hak perempuan dan anak PUSPA. Kita sapa dulu DFM Mania. Iya. Selamat pagi Pak Joko Santoso. Selamat pagi Mbak Nurul dan Mas Ilham ya. Apa Ya, kabar Pak? Alhamdulillah. Baik. Selamat pagi juga untuk DFM Mania. Iya, DFM Mania. selamat Ini pagi, DFM Mania, Pak. satu lagi narasumber kita ini ada Bapak Ajat Wiratma. Assalamualaikum pagi Pak Ajat. Pagi. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya DFM Mania. Oke, buat DFM Mania yang punya pertanyaan sesuai dengan tema kita pagi ini, PUSPA, Pusat Pelayanan Keluarga untuk Wujudkan Keluarga Bahagia, bisa langsung kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811991034. Pertama-tama kita mau tanya dulu nih sama Pak Joko. Iya. Pak Joko, kira-kira apa sih itu PUSPA, Pusat Pelayanan Keluarga? Silakan Pak. Baik, Mbak Nurul, saya akan menyapa pendengar setia di FM juga Jakarta Silakan ya, Mbak Pak, ya. silakan. Selamat pagi pendengar setia Pagi. di FM Jakarta. Iya. Baik, pada pagi hari ini saya akan sampaikan bahwa PUSPA itu adalah menindaklanjuti amanat dari Pergub 11 tahun 2022 tentang pengelolaan dan pemanfaatan data keluarga satu pintu ya. Itu jadi sebetulnya itu intinya. Jadi kemudian Dinas PPAPP menginisiasi untuk membuat layanan berbasis web ya dengan nama PUSPA, Pusat Pelayanan Keluarga tadi ya. Kemudian yang perlu dicatat bahwa layanan ini gratis Mbak Nurul. Gratis Bagi ya, Pak? seluruh masyarakat Jakarta, dan sekarang masih kebuka juga untuk masyarakat di luar Jakarta. Oke. Jadi layanannya cukup komprehensif, nanti akan dijelaskan barangkali secara detail oleh teman saya Dr. Aja, dan juga barangkali nanti kita akan bahas secara detail. Gitu Mbak. Oke, terima kasih Bapak. Oke, Pak Ajat, ini sebenarnya apa aja sih Pak layanan yang ada di PUSPA? Iya, layanannya ada 9. Ada 9. Ada 9 ya. Tapi mungkin yang menarik yang nanti juga bisa diulas lebih jauh adalah salah satu layanan telekonsultasi yang kita miliki. Jadi PUSPA ini punya 9 layanan, yakni yang pertama ada informasi keluarga, ada pelatihan, ada tim pendamping keluarga, ada kampanye edukasi, Jakpreneur, kemudian juga Bagimu. Ini Bagimu ini bagian dari implementasi gerakan, karena DPPAPP kan bergerak juga dalam gerakan bersama dengan tim penggerak PKK ya, dalam salah satunya Upaya untuk menekan memberantas angka atau menekan stunting ya. dan lain sebagainya. Nah, itu ada juga informasi yang kita share di web PUSPA. Ada putaran ya, kemudian ada lapor tindak kekerasan, dan yang terakhir telekonsultasi. Dan ini yang diunggulkan dari layanan PUSPA ini, karena ini bisa diakses dan dimanfaatkan oleh warga untuk berkonsultasi secara online tanpa berbayar. Oke, namanya telekonsultasi ya. Iya, Pak, ya? betul. Jadi kalau kita masuk ke web Website. PUSPA, puspa.jakarta.go.id, nah di situ bisa kelihatan tuh ya, ada 9 layanan itu. Jadi bentuknya informasi, kemudian juga ada
grafis, ada banyak informasi-informasi penting untuk dibaca sama keluarga Tapi Jakarta. layanan unggulannya adalah telekonsultasi. Nah, itu dia. Konsultasi ya Pak Iya. ya. Jadi kalau punya masalah atau pengen menyampaikan sesuatu, bertanya sesuatu, nah disitulah tempatnya. Karena memang Puspa ini udah lengkap ya Pak ya. Lengkap, karena kita menyebutnya itu semua layanan ada dalam satu genggaman. Wah. Tadi yang telekonsultasinya juga menarik Devemania karena sudah menggait semua pakar dari hukum ya Ya, Pak ya, ya. ahli gizi juga Ya, dan Devemania bisa bebas berkonsultasi di situ gratis. Ya. Wah, keren banget nih Pak. Ini kalau terkait dengan apa sih Pak istimewa dari Puspa ini, monggo Pak Ajat. Yang istimewa banyak hal yang bisa kita dapat tadi, kemudian juga mudah, terbuka untuk siapa saja, tidak berbayar itu jelas. Jadi saya mengibaratkan keluarga Jakarta ini atau Devemania ini pengen punya konsultan hukum pribadi, pengen punya konsultan ahli gizi pribadi. Itu kan semuanya harus butuh biaya dong, gitu kan. Misalnya kita harus jadi member kantor hukum atau satu layanan klinik gitu. Nah, sekarang dengan 16 tenaga konselor yang kita miliki, saya ngebayangin saya tuh punya 16 konsultan untuk diri saya yang bisa saya kontak kapan aja, janjian gitu kan, sesuai dengan penjadwalan yang saya sepakati. Dan satu lagi yang membuat ini istimewa adalah memudahkan masyarakat Jakarta, memanjakan masyarakat Jakarta dari rumah ya, dari kamar bisa langsung konsultasi kepada teman-teman konselor di Puspa. Oke. Pak, mungkin banyak juga nih masyarakat yang bertanya-tanya juga bentuk konsultasinya seperti apa? Apakah bertatap muka atau by chat atau bentuk daring lainnya? Ya. Jadi konsultasi ini bertatap langsung melalui Zoom ya, melalui Zoom. Daring, secara daring. Jadi supaya masyarakat Jakarta kan memang masyarakat yang ada di kota megapolitan yang pengen apa simple, yang mudah, tidak harus kemana-mana. Kalau konsultasi dengan harus datang ketemu dengan konselornya kan akan susah ya, apalagi macet dan sebagainya, butuh waktu yang lama. Nah ini dipermudah oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas PPAPP untuk memanjakan masyarakat Jakarta. Ayo silahkan untuk berkonsultasi seperti itu. Jadi kebayangkan kalau sekarang kan hidup kita ini dengan gawai ya, baik itu handphone atau laptop. Benar. Jadi dimanapun, mau di kantor, mau di rumah, selama ada kuota gitu ya, nah kita bisa menggunakan layanan ini. Oh, berarti semuanya sudah ada dalam satu genggaman. Betul. Dan aplikasi Zoom itu kan sudah sangat familiar ya, kita belajar dari kebiasaan kita 2 tahun ke belakang itu, dan saya pikir ini juga menjadi bagian kenapa kita pilih itu, karena itu familiar bagi masyarakat gitu. Tapi ini Pak, nih saya masih kepo nih, untuk mengapa sih Puspa ini ada di pusat layanan ini ada di Jakarta? Apakah ada di kota-kota lain? Ini satu-satunya layanan berbasis digital ini baru ada di DKI Jakarta. Oh, hanya di DKI Jakarta. Iya. Yang dikelola oleh government ya. Government ya. Kalau untuk yang dikelola oleh non government udah banyak ya. Kalau yang di luar sana kan ada tuh aplikasi-aplikasi konsultasi tapi bayar. Tapi berbayar. Ini bedanya gratis itu kan. Free ya kali Iya, ini. free gitu. Saya udah pernah juga Pak soalnya. Tapi walaupun hanya di Jakarta, semua masyarakat bisa mengakses ya Pak ya. Iya. Bisa. Di luar Jakarta juga ada Devemania. Oke. Ya nanti barangkali ini karena ini baru muncul di DKI Jakarta, ini ke depan barangkali nanti juga banyak yang mereplikasi untuk program seperti ini gitu. Sekarang udah mulai banyak. Karena banyak yang studi tiru ya Pak ya. Udah banyak sudah yang mulai pada ngelirik ya, nih Pak ya. sudah banyak dari provinsi lain sudah datang ke Jakarta untuk belajar terkait dengan program ini. Oh, diam-diam akan mengadopsi. Iya, berarti betul. ya. Oke nih Pak, ini terkait dengan yang Puspa ini. Siapa aja sih Pak nih yang bisa ngikut atau dalam program Puspa ini? Apakah semua anggota masyarakat tanpa terkecuali atau termasuk disabilitas ini Pak? Seluruh masyarakat tanpa kecuali. Ya, jadi tidak ada persoalan yang bagi tidak kita layani. Ya, bagi masyarakat disabilitas juga bisa dilayani di sini. Nah, ya, jadi memang di kami ada penerjemah bahasa bahasa isyarat. isyarat ya. Jadi ini layanan yang non diskriminatif. Iya. Jadi artinya bagi seluruh warga Jakarta usia
mau itu remaja, anak, begitu sampai lansia itu ada layanannya. Oke. Yang bisa diakses juga oleh bisu tuli. Karena nanti misalnya pada saat ingin berkonsultasi tentang hukum, teman-teman bisu tuli bisa memilih menggunakan layanan juga pendampingan dari juru bahasa isyaratnya. Nanti itu ada, nanti kalau masuk ke web kita itu ada pilihannya. Makanya harus masuk. Kalau masuk web tersebut ini webnya apa, Pak? puspa.jakarta.go.id. Itu langsung diakses dengan jakarta.co.id. Ya. Tadi di awal juga Nurul sempat nanya nih, Pak, belum berkeluarga bisa nggak? Ternyata semua fiturnya lengkap, ya kan? Lengkap. Untuk siapapun yang membutuhkan ya sesuai kebutuhan DFM Mania. Ya. Habis Ya kan? siaran ini Mbak Nurul nanti coba ya. Udah daftar tadi. Oh, udah ya. Iya, karena saya pikir ini lengkap ya, semua urusan. Tadi ada konselor anak, remaja, lansia, konselor keluarga ya, untuk konsultasi tentang hubungan keluarga suami istri, gizi anak, gizi ibu, kewirausahaan, teknologi tepat guna, parenting, nafsja. Ini banyak banget pokoknya ya. Ada laktasi juga, hukum, ada psikolog klinis juga. Pokoknya apa sih yang nggak ada semua. Tadi sekilas juga cek untuk yang fitur informasi keluarganya ada banyak artikel kesehatan juga Ada. yang bisa diakses, kemudian bisa dibaca dan bermanfaat juga buat DFM Mania, buat Betul. nambah wawasan gitu Bang Iya, Ilham. berarti ini alu gak ada jatuhnya ya. Wah. Apa yang mau gua ada. Iya sih. bener. Oke, jadi kita udah spill tentang Puspa di segmen sebelumnya. Iya. Yang menarik tadi tentang telekonsultasi. Nah, kira-kira kalau jam operasional untuk bisa mengakses atau bisa berkonsultasi itu dari jam berapa sampai jam berapa? Atau dari hari apa sampai hari apa, Pak? Ya. Silakan, Pak. Ya, ini teman-teman konselornya standby di Puspa itu untuk melakukan konsultasi. Itu hari kerja ya, hari kerja aja. Hari kerja. Hari kerja dari hari Senin sampai hari Jumat, pukul 8 sampai dengan pukul 16. Tapi kalau khusus untuk bulan puasa Ramadan. ini, ya Ramadan ini, ya menyesuaikan dengan jam kerja ASN di Pemprov DKI Jakarta jam 7 sampai jam 14. Oke. Gitu. Tapi Jumat ini sampai 14.30. 14.30 ya. Kalau hari Jumat kan Kalau hari biasa juga lebih lama setengah Setengah jam ya. Jadi kalau sesuai dengan jam kerja jam ASN. kerja ASN. Pemprov. Oke, kemarin juga ada aturannya tuh Bang Ilham ya kan? Iya. Ya, jam kerja ASN. Jadi mengikuti apa ya Iya, intinya? betul. Oke. Iya. Nih, kalau terkait dengan siapa aja sih Pak yang menangani dan melayani konsultasi Puspa ini Pak? Ada dari konselor apa aja, Pak? Ini untuk Bapak Joko nih, boleh dijelaskan Pak? Baik. Di Puspa itu sebenarnya secara komprehensif menangani seluruh apa namanya ya Urusan. kehidupan Iya, di urusan Bidang tahapan kehidupan, lah ya. tahapan kehidupan ya, mulai dari anak ya, dari anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, ada orang yang sudah berumah tangga, kemudian kepada lansia, kepada ibu hamil, ya. Itu semuanya dilayani di Puspa. Nah, siapa saja yang ada di Puspa? Nah, tentu kami dari Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Dinas PPAPP harus meng-hire, merekrut tenaga-tenaga konselor yang memang profesional sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau terkait dengan konselor hukum keluarga ya tentu dari sarjana hukum. Nah, kita malah bisa mengambil S2 hukum ya. Ya. Kemudian ada yang ahli gizi, kita juga ambil dari sarjana ahli gizi gitu. Ini juga kami dapat magister gizi. Seperti itu. Jadi untuk layanan konselor KB dan kesehatan reproduksi ya, kesehatan reproduksi itu juga bidan sarjana kebidanan yang memang sudah berpengalaman dulu sebelum masuk ke Puspa sebagai konselor, sudah berpraktek di klinik-klinik swasta bertahun-tahun dan memang sudah ahlinya seperti itu. Jadi ada banyak konselor yang ada di kami, ada 15 konselor ya, yang tadi sudah disebutkan oleh teman saya Pak Ajat ya, ada beberapa layanan tadi itu semuanya ada 15 ya. Kemudian supaya tidak ada diskriminatif kepada masyarakat yang akan melakukan pelayanan konsultasi, maka ada satu juru bicara isyarat gitu. Oh, disediakan. Iya, betul. Jadi memang dari DPP APP ini sudah meng-hire konselor-konselor yang memang berkompeten ya sebenarnya di bidangnya masing-masing. Jadi tidak hanya akademis ya, tapi juga prakteknya secara pengalaman, karena dalam proses rekrutmen kemarin itu memang cukup
selektif ya dalam menentukan siapa yang nanti akan menjadi konselor di pusat pelayanan keluarga ini. Nah itu dia DV-Mania. Pak, gimana sih cara ikut program Puspa? Nah itu bukan program, cara ikut konsultasi. Konsultasi. Iya benar Ya. banget. Lebih ke gini, sekarang kan udah pada pegang handphone Nah, ya, iya. kemudian juga buka laptop, langsung aja ketik puspa.jakarta.go.id. Nah di situ tuh ada Fitur. daftar di atas Oke. bagian atasnya tuh ada daftar, kemudian kita harus bikin akun pribadi dulu. Di situ ada yang harus dimasukin mulai dari nama, nomor induk kependudukan, nomor WhatsApp, nomor email, password ya. Dan kenapa perlu itu semuanya? Karena nanti pada saat nomor WhatsApp itu digunakan untuk konfirmasi atau notifikasi. Nanti diingetin loh, misalnya Mbak Nurul misalnya konsul untuk hari Senin. Nanti pas hari Senin operator kita tuh akan ngingetin, Mbak Nurul hari Senin jam 10 Mbak Nurul kan ada janji sama kita gitu. Ada notifikasi. Ada notifikasinya juga gitu. Kenapa harus yang aktif nomornya? Nah, nanti kalau sudah punya akun, kita masuk ke bagian telekonsultasi. Di situ ada 16 layanan tadi, tergantung warga Jakarta atau DV-Mania mau konsultasi apa. Mau hukum atau sekarang nih lagi berpuasa mau gizi misalnya, diet misalnya di bulan suci Ramadan dan nanti pada saat menjelang lebaran, nah boleh nanti dipilih. Itu ada misalnya Mbak Cindy gitu kan. Nanti ditentukan tuh jamnya, jam berapa bisanya, harinya hari apa disesuaikan dengan klien, silahkan aja. Tapi nanti akan ada notifikasi kalau memang jam tersebut sudah dipilih oleh orang lain. Harus cari jam lain gitu. Iya, itu udah di booking ya Pak. Nah, jadi siapa yang duluan lah begitu, karena alhamdulillah juga ya Pak Joko ya, ini dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini minat masyarakat ya yang menggunakan jasa layanan Puspa ini terus meningkat. Mudah-mudahan abis pulang dari sini nih pada pendengar DV-Mania juga nambah. Ini kan memang dari pemerintah untuk masyarakat, jadi Betul. harus dimanfaatkan semaksimal mungkin DV-Mania kan, dan gratis juga ya Gratis. Pak ya. Betul, Itu menurut. dia. Iya. Kapan lagi punya ahli hukum sendiri, Ya ahli kan? gizi sendiri, bidang sendiri gitu loh. Intinya daftar dulu DV-Mania ya. Ya, silakan. Oke, ini untuk Bapak Joko. Ya. Ini tempat-tempat Puspa ini di mana aja sih Pak, biar orang-orang atau DV-Mania ini bisa berkunjung ke tempat. Oke, Mas Ilham. Puspa itu sebenarnya pusatnya ada di lantai 8 gedung Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta ya. Sekretariatnya di situ. Kantornya di situ. Kemudian masyarakat bisa menghubungi Puspa untuk berkonsultasi dari mana saja. Kami bermitra dengan mitra-mitra strategis Dinas PPAPP yang juga memang selama ini selalu mengadu ke kami, Pak, kami ada banyak masyarakat yang mau konsultasi, tapi kami nggak tersedia konselornya. Gimana ini? Nah, sekarang sudah ada Puspa, ada konselor yang bisa dihubungi secara online. Makanya di masing-masing tempat itu sudah punya komitmen dengan kami, dengan Puspa, untuk bisa dia masyarakat konsultasi dari tempat dia berkantor atau punya sekretariat, langsung dihubungkan dengan Puspa. Mana saja itu? Ada tentu mitra kami yang paling besar, yang paling lama sudah bekerja dengan Dinas PPP dan dengan Pemprov DKI Jakarta adalah PKK Provinsi DKI Jakarta, mulai dari provinsi sampai kepada tingkat kelurahan ya. Kemudian ada Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga ya. Yang dari Kementerian PPPA itu, dia juga pada saat itu ada pengurus yang mengadu, mengeluh, Pak, kami nggak bisa melayani masyarakat yang punya masalah mau konsultasi. Nah, kemudian dihubungkan dengan Puspa. Ya, jadi nanti tadi yang sampaikan oleh Pak Acet tadi, akunnya pakai akun yang Puspaga, bukan orang yang mau konsultasi gitu. Iya. Jadi kan masyarakat yang barangkali tidak mempunyai gawe atau punya tapi nggak ada Zoom-nya ya, gitu, bisa difasilitasi. Kemudian di mana lagi ada di RPTRA yang di DKI Jakarta kan ada 324 tempat. Itu sedang kami kondisikan supaya pengelola di RPTRA itu bisa memfasilitasi masyarakat yang akan berkonsultasi. Dan kemudian juga kami sedang membangun kemitraan dengan
lembaga-lembaga atau pusat kegiatan, kelompok kegiatan di masyarakat, kayak yang ada di tempat masing-masing RW ya, ada namanya, ada pos PIK keluarga ya, PIK keluarga itu di masing-masing RW. Kemarin dari PKK juga punya inisiasi ingin memfasilitasi itu supaya bisa berkonsultasi dengan Puspa masyarakatnya, karena selama ini memang belum tersedia konselornya itu. Kewalahannya itu ada di konselor yang memang ahlinya gitu loh, yang profesional gitu. Sebetulnya kan Jakarta udah punya banyak fasilitas-fasilitas publik yang memang bisa diakses oleh masyarakat, dan kita juga tahu bahwa masyarakat Jakarta itu kan beragam ya. Benar. Tadi dengan berbagai kalangan atau berbagai kelas gitu. Untuk masyarakat yang biasa main atau berkegiatan di Erpetra, itu bisa nanti menggunakan fasilitas Erpetra untuk berkonsultasi dengan Puspa begitu. Dan untuk mereka yang sudah terbiasa berkonsultasi dengan tadi PIK ya, itu juga karena banyak di antara tenaga yang ada itu, misalnya pada saat kita ini berkegiatan tapi kita bukan ahli hukum, permasalahan masyarakat tentang hukum, nah di Puspa ada. Atau kita butuh psikolog klinis, susah banget kan nyari psikolog klinis gitu kan. Nah di Puspa ada, jadi semua bisa dilingkan ke Puspa. PIK itu panjangannya adalah Pusat Informasi dan Konsultasi Keluarga. Ada konsultasi tapi nggak bisa konsultasi karena nggak ada konselornya. Itu biasanya di Posyandu suka ada tuh pojoknya PIK gitu. Akhirnya bermitra dengan Puspa. Jadi ada jalan keluar Mbak Nurul. Oke, ini terkait dengan beraneka ragaman masalah-masalah yang ada nih Pak. Ini khusus untuk Pak Ajat nih. Kira-kira macam-macam masalah apa aja sih Pak yang banyak dikonsultasikan dari warga? Nah, ini mendominasi masalah apa Pak? Hampir semua layanan yang ada itu semuanya itu banyak ya, karena memang Jakarta dengan berbagai permasalahannya ya, problematika. Kompleks ya. Iya, kompleks. Iya. Jadi mulai dari layanan kontrasepsi, reproduksi, itu juga banyak yang bertanya tentang bagaimana cara KB kayak gitu. Terus juga gizi. Di luar itu yang juga menarik kalau kami lihat dari trafficnya itu, pada saat mereka bertanya atau berkonsultasi tentang kewirausahaan. Ini juga penting nih untuk apalagi yang muda-muda yang pengen mengembangkan usaha. Nah, kayak gimana sih bentuk pendampingan? Kayak kita susah daftarnya gimana, terus atau bikin biar agak punya brand, ada legalitas segala macam. Nah kayak gitu tuh itu banyak ya. Dan nanti kita juga kan bermitra dengan Jakpreneur. Nah bagaimana sebetulnya kalau pengen jadi membernya Jakpreneur, nah itu nanya di situ juga banyak. Oh, berarti nanti dibimbing terus tuh Pak ya, akan diawasi terus. Ya tinggal kita konsultasinya sesering mungkin aja Mas. Mas Ilham tiap hari aja konsultasi gitu kan, biar boleh. Tidak ada batasan berkonsultasi itu misalnya harus seminggu sekali. Selama memang pada saat jam yang kita pilih itu memang available dan di approve sama konselornya, silakan saja begitu. Karena waktu konsultasi itu hanya 45 menit. Sekali konsultasi, satu sesi. Nanti kalau mau lebih dari itu berarti daftarnya beberapa kali gitu. Oke gitu deh Firmani. Ini kalau dilihat dari fiturnya lumayan juga nih ya, maksudnya menarik. Ini kalau untuk mahasiswa yang stuck skripsi boleh konsul juga. Boleh. Psikologi ya Pak ya. Jangan salah, itu banyak ya. Jadi banyak. Jadi justru yang kita harapkan gini loh. Jangan sampai kita nih konsultasi itu setelah terjadi ya, habis depresi berat banget. Nah sebelum itu justru yang kita harapkan adalah upaya preventif. Kan banyak sekarang nih kenakalan remaja, ya kasus-kasus yang memang disebabkan karena pergaulan gitu kan. Nah manfaatkanlah ya Puspa ini, karena ada konselor remaja yang punya pengalaman pendampingan terhadap para pelajar bertahun-tahun. Dan mudah-mudahan kayak kekerasan perundungan itu bisa diminimalisir dengan orang banyak curhat, banyak menyampaikan sesuatu. Jadi justru kita berharap Pak Ajat ya, jadi sebelum terjadi, jadi maksudnya baru
ada gejala kecil, nah itu harus Ya. konsultasi segera, jangan sampai terjadi dulu baru konsultasi gitu. Jadi mengenai seperti itu, jadi preventif, upaya preventif kita gitu. Pencegahan Iya. Pak ya. Iya. Pak, ini ada penanya dari WhatsApp, boleh kita bacain ya Pak ya? Ini Silakan. dari Bang Adip nih. Iya. Katanya, Assalamualaikum Bang Nurul, Bang Ilham, bisa nggak konsultasi masalah keuangan, seperti nggak punya uang atau lagi menganggur? Nah, Kita punya konselor keuangan, Keuangan, ya. Keuangan Punya keluarga. konselor keuangan, lebih pada bagaimana kita memanage keuangan. Terus juga tadi kalau kewirausahaan, Ya, bagaimana cara kita memulai usaha, kemudian juga pendaftaran dan lain sebagainya gitu. Bukan ngasih kredit sih enggak ya, Pak. Kalau ngasih kredit sih enggak. Tapi sebetulnya sih di Jackpreneur itu terakhir ada. Nah, itu. kalau Tapi udah gabung di menghubungkan juga Jackpreneur, nah Iya. itu nanti ada Iya, fasilitasnya. diarahkan ke fasilitas sana ya Pak? kesana. Nah, tapi kayak gimana sih? ke Nah, perbankan makanya tapi ya. Konsultasi dulu ini Konsultasi intinya dulu. dari temannya Iya. ya. Betul. Banyak ada konsultasi keuangan kayak misalnya sekarang nih ya kayak THR, ada yang nggak dapat atau ada yang dapat, ada yang setengah. Iya. Tapi gimana cara ngaturnya? Mungkin ada sebagian yang agak galau juga tuh, yang ngatur pendapatan. Iya. Lebaran udah deket, mudik harus. Iya. Kenapa enggak? Mana yang lebih prioritas? Nah, ada Mas Ferry ya, konselor kami di bidang keuangan, bisa. Oke. Oke, itu Karena memang bisa. kadang pun kita cuma butuh validasi aja untuk memperkuat pendapat Betul, kita iya. dengan cara konsultasi. Iya. Ini udah benar belum ya Pak gitu kira-kira. Untuk memantapkan ya mana ya. Untuk memantapkan Iya. keputusan kita gitu Iya, ya betul, Pak ya. betul. Oke Pak, nggak terasa kita ada di segmen terakhir. Mungkin boleh disampaikan nih Pak, apa Iya. sih Pak harapan atau mungkin target untuk Puspa ke depannya? Silakan Pak. Pak Joko mungkin? Ya. Baik, Mbak Nurul. Jadi kami punya target, punya goals ya untuk Puspa ke depan ya. Kami memang ini berusaha untuk melayani masyarakat dan supaya masyarakat bisa bergabung, berkonsultasi dan juga menyimak informasi-informasi yang ada di Puspa untuk meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan keluarga Jakarta terutama ya. Jadi kami akan terus melayani masyarakat dengan ikhlas. Mudah-mudahan ini bisa membangun masyarakat Jakarta supaya menjadi bahagia, sejahtera, seperti itu Mbak Nurul. Oke, terima kasih Pak Joko ya. Iya, mungkin ada Pak Ajit Ada penambahan. tambahan lagi Pak? Saya berharap warga Jakarta, DFM Mania semuanya bisa memanfaatkan layanan ini, dan kita pasti akan terus belajar dari keinginan masyarakat. Itu yang kita harapkan. Jadi pada saat masyarakatnya juga punya hal yang diharapkan dari Puspa, tentu kita berupaya untuk terus melakukan inovasi. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Puspa, bisa juga mengunjungi hotline kita. Kita punya WhatsApp dan punya nomor telepon yang bisa dihubungi ya di 0899 732 7777. Itu WhatsAppnya. Jadi bisa nanya-nanya apa saja, silahkan ke situ. Karena sejatinya ya pada saat kita sudah punya teman untuk menjadi sumber informasi, itu akan membuat kualitas diri kita juga akan jauh lebih baik daripada berpikir sendiri. Nanti kalau anak muda sekarang tuh Iya. kebanyakan overthinking katanya. Ya, Mendingan benar dicurhatin. banget. Iya, lebih banyak sharing aja ya. Nah, itu dia. Oke, terima kasih Pak. Ini terkait dengan pesan-pesannya nih Pak untuk DFM Mania. Ada yang nih Pak nih dengan adanya program Pusat Pelayanan Keluarga atau Puspa ini Pak. Monggo boleh dari Bapak Joko dulu. Iya. Ya, pendengar setia di FM Jakarta, dengan informasi yang kita sampaikan melalui di FM Jakarta ini, mudah-mudahan masyarakat Jakarta tergugah hatinya untuk bisa berkonsultasi terhadap pelayanan yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Puspa Dinas PPAPP Provinsi Jakarta. Ayo, jangan sampai tunggu ada masalah. Sebelum ada masalah, kita konsultasikan, kita curhatkan ke Puspa melalui teman-teman konselor yang memang profesional di Puspa. Oke. Mungkin dari Pak Ajit ada tambahan. Langsung aja ambil handphone atau buka laptop ya, googling puspa.jakarta.go.id. Wah, berselancar di situ iya. dan rasakan, silakan kasih feedback buat kita. Langsung konsul data di situ ya DFM Mania.
Oke, Bapak Joko Santoso MSI, Sekretaris Pamong Puspa Dinas PPAPP DKI Jakarta, dan Bapak Dr. Ajat Wiratma, tenaga ahli bidang layanan pemenuhan hak perempuan dan anak Puspa. Terima kasih banyak Pak Terima sudah kasih banyak. menyempatkan waktunya untuk sharing. Mampir ke studio juga, saling sharing di sini. Ini Senang juga. bermanfaat banget buat Iya. DFM Mania ya. Semoga menjadi wawasan dan ilmu baru buat DFM Mania. Nanti buat yang ketinggalan, videonya kita upload di YouTube kita di 103,4 DFM. Ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga DFM Mania nih. Terakhir, biar DFM Mania ingat, Puspa merupakan transformasi layanan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga yang inklusif, berbasis digital dalam satu genggaman. Jadi DFM Mania silakan manfaatkan Puspa ini secara maksimal. Iya. Oke DFM Mania, akhirnya kita yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.